Cinta itu, kalau kata orang Langsa, love is blind. Cinta itu buta. Cinta nggak kenal jarak. Cinta nggak kenal fisik. Cinta nggak kenal sesuatu apapun, kecuali cinta adalah sesuatu yang terlihat indah dan sempurna untuk orang yang mencintai. Ada orang Langsa nikah sama orang Banda, ada? Dekat apa jauh? Kata cinta apa? Dekat. Apapun lika-likunya saya akan pergi sampai ke Banda untuk menjemput cinta saya. Betul apa enggak? Cinta nggak kenal fisik. Cinta itu menutup ketidaksempurnaan. Seseorang jika dilihat orang lain belum tentu sempurna. Orang yang mencintai pasti ngelihatnya sempurna. Ada, maaf, beribu-ribu maaf, ada orang yang gemuk. Tahu gemuk? Kata cinta apa? Kalau dibilang langsing fitnah. Karena cinta itu nggak pernah dusta. Cinta itu yang keluar adalah kejujuran. Ada orang gemuk atau kita sering bilang gembrot lah. Gembrot itu duduk susah, bangun susah. Kata cinta apa? Montok, gemoy, bahenol, gemes. Kan begitu. Ini buat orang yang mencintai terlihat sempurna. Saya ceramah di mana nggak di mana, selesai Al-Fatihah duduk nggak pernah ada part 2. Di Langsa saya punya ada part 2 saya ceramah. Karena bahannya udah habis. Semua guru-guru udah cerita semua. Mau cerita Nabi paling sempurna ya guru-guru. Kalau saya cuma tim hore, memberikan kesenangan pada wanita, menyiksa laki-laki. Saya mau sapa perempuan dulu, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kalau di sini perempuan panggilnya apa, Bib? Inong. Inong. Saya panggilnya Neng aja boleh nggak? Asal jangan dipanjangin, Neng Nong. Saya mau bilang dulu kepada anak-anak perempuan, buat gadis-gadis, Nong, Inong, saya mau tanya, Inong punya rasa cinta nggak? Penuh, Bib. Bib, Anda pindah ceramah ke sana boleh nggak? Di sini dilihatin nih lagi. Inong, yang dicari model bagaimana sih laki-laki yang dicintai? Lebih menang gua. Yes, ini Bib, saya paling senang kalau ceramah begini nih. Ngobrol sama laki-laki cuman mangap aja. Tapi ngobrol sama perempuan sambutannya bagus, karena perempuan punya perasaan. Karena tugas laki-laki harus menjaga perempuan. Ini caranya. Perempuan itu punya perasaan, tugas laki-laki jaga perasaannya, jangan sampai dihancurkan. Karena cintanya seorang perempuan memenjarakan setiap hati laki-laki. Nggak percaya boleh tanya, Inong. Kalau seandainya suami nikah lagi boleh? Gak bakal dikasih. Kenapa? Cintanya perempuan itu sudah memenjarakan. Laki-laki gak akan pernah boleh dibagi-bagi, tapi perasaan perempuan boleh dibagi-bagi. Karena perempuan itu manusia, gak punya prinsip. Tapi tugas laki-laki Allah menyatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alal. Jaga dong perempuan yang ada di rumah. Jangan diapa-apain, jangan dipukul, jangan dibentak, jangan dicaci, jangan dimaki, diberikan kasih sayang. Betul begitu, Ino? Betul. Karena perasaan perempuan, ulama mengatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin. Tahu cermin? Cermin itu kalau disekat tiap hari bagus apa enggak? Bagus, luar biasa. Tapi jika cermin itu jatuh, hancur, pecah. Begitu juga perasaan perempuan. Kita laki-laki nyakitin hati perempuan, insya Allah perempuan pasti akan maafin kita. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang. Ini perempuan, tapi survei membuktikan kenapa perempuan itu paling suka. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.
Hadirin yang kami muliakan, tausiah selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Fadil Al-Mukarram Al-Habib Rifki Al-Idrus dengan hormat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para tengku, para habaib, wabil khusus Al-Habib Haikal Ibn Ahmad Ibn Abdullah Al-Attas. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat, afiah, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kita berada di dalam bahtera yang terbaik, di dalam perahu yang terbaik, dan kita tahu perahu ini tujuannya adalah surga Firdausul A'la yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah keluar dari Az-Zabidi, jangan pernah jauh dari majlis zikir dan ilmu, dan insyaAllah mudah-mudahan kita akan selamat dari tenggelamnya dunia sehingga Allah kumpulkan kita di dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus kepada Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad Ibn Abdullah Al-Attas, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat, afiah, diberkahkan hidupnya dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kita berkumpul di sini ada orang guru-guru kita saat ini. Apalah arti Rifki di hadapan guru-guru? Kita minta kehadapan para guru-guru kita, mudah-mudahan keluar dari lisan beliau adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah ada air nggak perlu lagi ada debu. Kalau harus bisa berwudu dengan air nggak perlu lagi tayamum. Jadi ini sudah guru-guru kita udah banjir ilmu luar biasa. Gimana kalau kita tutup doa aja? Setuju? Saya kalau ceramah depan guru-guru kaki-kaki ikut keringetan Habib. Kita doakan semoga guru-guru kita, wabil khusus Al-Habib Hanif Ibn Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Ahmad Ibn Mahdar Al-Attas, Al-Habib Muhammad Ibn Salim Al-Attas, Al-Habib Agil Barakbah. InsyaAllah mudah-mudahan guru-guru kita semua, ada Al-Habib Haidar Al-Attas, guru-guru kita semua hari ini kita memandang zuriyah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah tidak butakan mata ini untuk memandang Sayyidina Muhammad SAW. Fahamdan li Rabbin hasana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة جهلي والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam ini Allah kumpulkan kita dengan rahmatnya Allah serta hidayah dari Allah. Allah tuntun kita ke dalam majlis yang penuh dalam keberkahan, di mana majlis ini hari ini kita memperingati haul Al-Habib Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Attas. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan beliau Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. InsyaAllah mudah-mudahan kita hadir dalam tempat ini mengingat beliau. Mudah-mudahan Allah izinkan beliau untuk membawa kita sama-sama ke dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal. Dan di sini kita hadir sama-sama untuk memperingati terakhirnya daripada Maulid Arba'in, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya cuma ingin bercerita atau kita pengen bicara tentang all about love. Arti enggak? Sama, saya juga enggak sebenarnya. Kita di sini kumpul semua karena cinta. Betul? Betul. Ada pepatah kata mengatakan cinta itu
Kalau kata orang Langsa, love is blind. Cinta itu buta. Cinta nggak kenal jarak. Cinta nggak kenal fisik. Cinta nggak kenal sesuatu apapun, kecuali cinta adalah sesuatu yang terlihat indah dan sempurna untuk orang yang mencintai. Ada orang Langsa nikah sama orang Banda, ada? Dekat apa jauh? Kata cinta apa? Dekat. Apapun lika-likunya saya akan pergi sampai ke Banda untuk menjemput cinta saya. Betul apa enggak? Cinta nggak kenal fisik. Cinta itu menutup ketidaksempurnaan. Seseorang jika dilihat orang lain belum tentu sempurna. Orang yang mencintai pasti ngelihatnya sempurna. Ada, maaf, beribu-ribu maaf, ada orang yang gemuk. Tahu gemuk? Kata cinta apa? Kalau dibilang langsing fitnah. Karena cinta itu nggak pernah dusta. Cinta itu yang keluar adalah kejujuran. Ada orang gemuk atau kita sering bilang gembrot lah. Gembrot itu duduk susah, bangun susah. Kata cinta apa? Montok, gemoy, bahenol, gemes. Kan begitu. Ini buat orang yang mencintai terlihat sempurna. Ada lagi, ada orang, dan bahasa cinta nggak akan pernah buat sakit hati orang lain. Cinta akan membuat hati orang lain merasa senang dan selalu tersanjung. Maaf, saya nggak ngomongin fisik. Saya cuma mau bilang, ada orang pesek. Kata cinta apa? Kalau dibilang mancung bohong, karena cinta nggak pernah dusta. Dibilang pesek sakit hati. Bilangnya apa? Mancung yang tertunda. Ada suatu harapan yang membuat orang tersebut, oh suatu saat pasti akan bisa mancung. Kan begitu? Tapi insya Allah mudah-mudahan di sini cinta yang diceritakan dari awal tadi sampai hari ini, sampai detik ini, semua kecintaan itu yang dimiliki oleh Rasulullah untuk umatnya. Nabi Muhammad gak pernah kenal jarak. Jarak Nabi dari awal Nabi dilahirkan sampai Nabi diangkat menjadi Rasul, sampai detik ini cinta Nabi terus mengalir sampai yaumil qiyamah. Cinta Nabi tidak pernah mengenal fisik. Siapapun dia, bagaimanapun dia, asal mereka menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah, menjalankan sunnah Nabi, pasti orang tersebut mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak pernah berdusta. Saat Nabi SAW dalam keadaan laparnya, yang difikirkan bukan kenyangnya, tapi laparnya, ingin merasakan bagaimana lapar umatnya. Tatkala di akhir zaman umatnya ada yang dalam kelaparan, Nabi merasakan kelaparan umatnya. Ini adalah ketidakdustaan Nabi SAW. Sampai detik ini alhamdulillah kita nggak pernah dalam keadaan lapar. Sampai detik ini kita selalu merasakan kekenyangan. Buah apa? Semua sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi berkorban untuk umat. Nabi ridha untuk mengurangi tidurnya, yang hanya ada dalam doa adalah umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam Rawi Ad-Diba, Syekh Abdul Rahman Ad-Diba mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syarad dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Tidak akan perayaan maulid ini akan datangnya kita ke tempat ini kecuali dengan cinta, dengan mahabbah kepada siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau sapa perempuan dulu, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kalau di sini perempuan panggilnya apa, Bib? Inong. Inong. Saya panggilnya Neng aja boleh nggak? Asal jangan dipanjangin, Neng Nong. Saya mau bilang dulu kepada anak-anak perempuan, buat gadis-gadis, Nong, Inong, saya mau tanya, Inong punya rasa cinta nggak? Penuh, Bib. Bib, anak pindah ceramah ke sana boleh nggak? Di sini dilihatin, ini lagi.
Inong, yang dicari model bagaimana sih laki-laki yang dicintai? Lebih menang gua. Yes, ini Bib, saya paling senang kalau ceramah begini nih. Ngobrol sama laki-laki cuman mangap aja. Tapi ngobrol sama perempuan sambutannya bagus karena perempuan punya perasaan. Karena tugas laki-laki harus menjaga perempuan. Ini caranya. Perempuan itu punya perasaan. Tugas laki-laki jaga perasaannya, jangan sampai dihancurkan. Karena cintanya seorang perempuan memenjarakan setiap hati laki-laki. Nggak percaya boleh tanya Inong. Kalau seandainya suami nikah lagi boleh, nggak bakal dikasih. Kenapa? Cintanya perempuan itu sudah memenjarakan. Laki-laki nggak akan pernah boleh dibagi-bagi, tapi perasaan perempuan boleh dibagi-bagi. Karena perempuan itu manusia, nggak punya prinsip. Perempuan begitu, rasa sayangnya bisa dibagi-bagi. Sayang ngurusin rumah, sayang ngurusin suami, sayang ngurusin anak, sayang urusin harta. Lebih sayang lagi apa? Sayang banget sama seorang suami, saking sayangnya, saking sayang betul-betul nggak diurusin. Sayang luar biasa. Tapi tugas laki-laki Allah menyatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala. Jaga dong perempuan yang ada di rumah. Jangan diapa-apain, jangan dipukul, jangan dibentak, jangan dicaci, jangan dimaki, diberikan kasih sayang. Betul begitu Ino? Betul. Karena perasaan perempuan, ulama mengatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin. Tahu cermin? Cermin itu kalau disekat tiap hari bagus apa enggak? Bagus luar biasa. Tapi jika cermin itu jatuh, hancur, pecah. Begitu juga perasaan perempuan. Kita laki-laki nyakitin hati perempuan, insya Allah perempuan pasti akan maafin kita. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang. Ini perempuan, tapi survei membuktikan kenapa perempuan itu paling suka sama cermin. Laki-laki nggak suka sama cermin. Cermin paling enak kalau laki-laki. Selesai mandi nyisir, selesai nyisir pakai baju keluar jalan. Kalau perempuan nggak, tiap hari wajib melihat kaca. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, ada handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, ketemu lampu merah nengok mobil. Itu perempuan kerjaannya. Nggak salah ulama mengatakan bahwasanya perempuan itu hatinya ibarat cermin. Tapi saya cuma mau bilang sama Neng, sama Ino, semua perempuan yang ada di Aceh, tolong hargain itu spion. Spion diciptakan buat nengok ke belakang. Itu ikhtiarnya kita di jalan agar kita nggak dicelakain orang. Kalau mau ke kanan, nengok dulu ke belakang, lihat biar nggak ditabrak orang. Mau ke kiri juga nengok dulu ke spion, lihat ke belakang, biar juga kita nggak nyelakain orang. Itu perempuan, makanya Nabi bilang dari dulu. Dulu Nabi pernah mengatakan, wahai laki-laki, hati-hati jangan pernah berjalan di belakang perempuan. Saya baru sadar nih hari. Lihat perempuan kalau udah bawa motor, pakai motor sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, tuh perempuan. Kenapa? Spion nggak ada manfaatnya. Lihat perempuan kalau udah bawa spion, arahnya kemana itu spion? Semua bentuknya doa, madepnya ke mukanya. Tapi saya punya kesimpulan, kenapa perempuan itu nggak pernah mau ngelihat spion madep ke belakang? Karena perempuan nggak pernah mau lihat masa lalu, yang dia cari adalah masa depan. Al-Fatihah dulu, tabarrukul wa ila hadratir Rasul bisirril Fatihah.
Saya ngerasa lagi pada nonton bola malam ini. Saya ceramah di mana nggak di mana, selesai Al-Fatihah duduk nggak pernah ada part 2. Di Langsa saya punya ada part 2 saya ceramah. Karena bahannya udah habis. Semua guru-guru udah cerita semua. Mau cerita Nabi paling sempurna ya guru-guru. Kalau saya cuma tim hore, memberikan kesenangan pada wanita, menyiksa laki-laki. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kesempurnaan cinta adalah milik Nabi Muhammad SAW. Ini mau nggak mau saya terusin. Saya kalau udah nerusin pantang berhenti. Harga diri bro. Jauh-jauh dari Kuningan, Cirebon datang ke Langsa. Begitu duduk suruh naik lagi, gue bukan pantun. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling pandai mencintai umat. Tidak ada kesempurnaan cinta kecuali cintanya Nabi diberikan kepada umat. Ada satu kisah di mana Sayyidina Khabbab waktu itu berjalan melihat keadaan Nabi SAW bersama salah satu sahabat Nabi, kalau nggak salah di atas kudanya Nabi SAW. Ada bernama, saya kalau udah kayak gini nih agak ngeblank nih. Ini saya agak ngeblank. Ada sahabat Nabi SAW saat di perjalanan, Nabi Muhammad SAW ada di hadapannya sahabat Rasulullah SAW. Kalau saya boleh dibilang saya bebek yang naik ontak berdua sama Nabi, Nabi utarakan cintanya. Ada satu sahabat ini, di sahabat Masya Allah dekatnya sama Nabi, naik di atas kuda berdua sama Nabi. Beliau di depan, Nabi di belakang. Nabi yang menyetir kuda tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai sahabatku. Beliau jawab, labbaik ya Rasulullah. Jalan lagi. Beliau sahabat Nabi SAW ada rasa keraguan. Saat Nabi dipanggil oleh Nabi SAW, sahabat tersebut dipanggil lagi oleh Rasulullah, wahai sahabatku. Beliau tetap memanggil labbaik ya Rasulullah, tidak menoleh kepada Nabi Muhammad SAW. Saat yang ketiga, beliau mengatakan, wahai sahabatku. Beliau menoleh memandang Nabi SAW. Beliau mengatakan, ana uhibbu. Sahabat Nabi mendapatkan cinta yang tulus keluar dari Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW seorang yang paling pandai membalas cinta umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan berkumpul di dalam tempat ini. Ini bukan kita kumpul karena undangan dari Al-Habib Haikal, bukan, tapi melainkan undangan cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kumpul di dalam tempat ini, kita bersolawat kepada Nabi SAW. Kita menganggungkan Nabi, kita memuliakan Nabi, kita menyanjung Allah, dan kita memuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala paling pandai membalas budi setiap hamba. Barang siapa mencintai Nabi SAW, Allah akan mencintai orang tersebut. Maka hari ini tidak menutup kemungkinan kita terkumpul dengan penuh cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, saya bukan nggak mau lama-lama. Pesawat saya jam 5 pagi. Pesawat saya jam 5 pagi, selesai dari sini saya harus balik lagi ke Medan. Saya minta ridha, minta maaf, insya Allah Januari saya bilang sama Habib Haikal, Januari kita keliling Aceh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari kita ikuti dan dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Al-Mukarram Al-Habib Hanif Alatas. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum, halo guys.
tolong subscribe channel